Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti drama yang satu ini judulnya S-Line. Jadi dalam drama ini diceritakan bahwa semua manusia yang pernah mengalami hubungan intim akan memiliki garis merah di kepalanya. Tak sembarang orang dapat melihat garis merah tersebut, hanya orang-orang yang memiliki kelebihanlah yang dapat melihatnya. Selain orang-orang khusus yang bisa melihat, ada juga alat berupa kacamata yang dapat mendeteksi apakah seseorang itu masih bujangan atau sudah kadaluarsa, masih perawan atau sudah pernah dicoblos. Semakin sering orang itu melakukan hubungan intim, maka akan semakin banyak pula garis merah yang muncul di kepalanya. Wah, menarik kayaknya drama yang satu ini. Tapi seperti biasa, sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, S-Line. Perkenalkan, wanita caludih ini namanya Shin Yun. Dia melihat seorang remaja putri bernama Sun Ah yang memiliki garis merah satu. Menolak ajakan pamannya naik mobil yang memiliki banyak sekali garis merah. Tanda kalau pamannya itu adalah seorang buaya buntung, hobi gonta-ganti lobang kenikmatan. Shin Yun juga melihat ke seberang apartemennya, di mana di sana ada seorang wanita yang memiliki cukup banyak garis merah di kepalanya. Sempat melambaikan tangan, tapi Shin Yun langsung menutup jendelanya dengan kardus bekas ale-ale. Sebagai catatan, Shin Yun ini adalah manusia introvert, makanya dia sengaja menutup jendelanya dengan kardus agar tak ada orang lain memperhatikannya. Shin Yun juga salah satu manusia yang dapat melihat garis merah orang lain, makanya dia selalu memakai kacamata hitam, sebab dia berpikir tak semua privasi orang lain harus dia ketahui. Semakin dewasa, dia semakin tahu arti dari garis merah itu beda dengan ketika dia masih kecil. Suatu ketika, Shin Yun kecil pernah menggambar dirinya, ibunya, ayahnya, serta bibinya dalam satu gambar. Dalam gambar tersebut menunjukkan garis merah ayahnya yang terhubung dengan ibunya dan juga bibinya. Ibunya yang mengerti gambar itu langsung membunuh ayahnya karena telah melakukan perselingkuhan dengan bibinya. Semenjak kejadian itu, Shin Yun ditinggal ibunya entah kemana, dan merasa kalau kelebihannya itu hanya membawa malapetaka, dia sempat beberapa kali ingin melakukan bundir, tapi tak ada satupun yang berhasil. Sekarang, dia ingin mengetahui siapa yang membuat garis-garis ini, siapa saja yang bisa melihat, dan bagaimana cara menghilangkan kutukan dirinya. 이 선이 왜 생겼는지라도 알아야겠다고. 나 말고 누가 이 선을 보고 있는지. Ternyata itu adalah wanita yang tadi di seberang, kita panggil aja Kokom. Kokom ini adalah orang baru di sekitar komplek, sengaja membagi-bagikan makanan sebagai tanda perkenalannya. Namun, karena Shin Yun tak kunjung keluar, dia hanya berpesan agar Shin Yun memakan buahnya sebelum basi. Setelah si Kokom pergi, Shin Yun perlahan mengambil bingkisan itu yang isinya merupakan buah kesemek. Buah gratis emang paling mantul. Perkenalkan, pria ini namanya Han Ji Hyuk, seorang polisi yang tadi pagi mengajak Sun Ah keponakannya naik mobil. Dia datang terlambat ke kantor, alasan karena harus mengurus keponakannya terlebih dahulu. Di jam istirahat, buaya buntung ini bermain ehe-ehe dengan rekan polisinya di ruang barbuk. Tapi ketika wanita itu mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah, Ji Hyuk langsung melapes kehilangan selera. Di sekolah, wanita bernama Kim Heong ini siap gabung dengan teman-temannya untuk merundung Sun Ah yang gak mau memberikan uang setoran kepadanya, mentang-mentang memiliki paman seorang polisi. 갖고 오라는 돈은 안 갖고 오면서 왜 아이고 진아야. 그리고 내 전화랑 문자는 왜 씹어?
Sementara itu, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus kematian seorang wanita berusia 29 tahun di komplek apartemen Sinwodong. Polisi cukup kebingungan karena meskipun kondisi rumah agak berantakan, tapi barang-barang masih tersusun rapih di tempatnya. Jasad korban juga terlihat bersih, gak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Mereka hanya menemukan bekas makanan di rumah korban tersebut. Menurut informasi yang mereka dapat dari salah satu warga, semalam sempat ada seorang pria memakai helm seperti pengantar makanan masuk ke apartemen ini. Ji-hyuk dan rekannya Dong-sik masih mencari tahu motif dari pembunuhan ini. Selain barang-barang berharga masih ada dan tak ada tanda-tanda kekerasan seksual, menurut para warga korban adalah orang baik yang tak mungkin memiliki musuh. Diketahui korban memang sering memesan seblak ke sebuah restoran, tapi pas hari kejadian sama sekali tak ada pemesanan. Untuk hubungan pribadinya, katanya korban pernah memiliki pacar, tapi sudah putus kira-kira setahun lalu. 아니, 피해자가 원하는 사고 다닐 스타일을 시킨 건 맞는데 그날은 시킨 적 없대요. Malamnya, Shin Yun kembali dapat buah gratis lagi dari si Kokom. Dia memakan buah itu sambil melihat berita pembunuhan yang terjadi di sekitar komplek apartemennya. 20대 여성 한 명이 숨졌고 아직 범인을 특정할 만한 단서가 나온 듯 주민들까지도 모두 불안에 떨고 있는데요. Dalam berita itu, kamera tak sengaja menangkap seorang pria berhelm yang memiliki satu garis S-line. Dan Shin Yun nampak tertarik sekali dengan pria itu. Shin Yun langsung berlari ke arah jendela, panik melihat pengendara berhelm itu masuk ke apartemen seberang milik si Kokom. Dia pun berusaha menelepon nomor darurat, tapi baru juga ngomong sedikit, dia langsung mengurungkan niatnya melapor setelah melihat orang berhelm itu nampak akrab sekali dengan si Kokom. Yakin kalau lelaki itu adalah pacarnya setelah muncul garis merah baru di kepala orang tersebut. Di sekolah, Kim Heong merasa bosan karena Sun Ah tidak masuk kelas hari ini. Dia pun iseng-iseng membongkar loker Sun Ah di sekolah, menemukan sebuah surat cinta untuk seseorang bernama Ji-won. Di rumah, Sun Ah meminta uang kepada pamannya yaitu Ji-hyuk karena dia sedang butuh uang. Ji-hyuk yang belum gajian hanya memberi beberapa lembar aja, berjanji besok dia akan memberikannya lagi. Hanya saja saat Ji-hyuk melihat luka lebam di wajahnya, Sun Ah tak mau menjawab, kemudian langsung masuk kamar. Saat sedang nyebat, Ji-hyuk dapat telepon dari Dong-sik tentang adanya laporan semalam dari seseorang yang berada di gedung B, komplek apartemen Sinwodong. Jelas dong, si Ji-hyuk terkejut karena lokasi yang dimaksud adalah di seberang apartemennya. Segera pergi ke sana untuk menanyakan kebenarannya. Shin Yun sangat kaget. Baru pertama kali dia melihat sedekat ini orang yang memiliki banyak garis merah di kepalanya. Entah berapa puluh wanita yang sudah dicoblosnya. Tak berapa lama, seorang pria berkacamata turun memberitahu percuma saja mengetuk pintu, wanita itu jarang keluar rumah. Namun karena kepentingan penyelidikan, Ji-hyuk terus memaksa ingin bicara dengan Shin Yun tentang laporannya kemarin. Shin Yun akhirnya mau membuka pintu meski sedikit, menjelaskan kalau kemarin dia salah tanggap, dikira pria berhelm itu mau berbuat jahat, tapi ternyata itu hanya orang yang sedang pacaran. Ji-hyuk bertanya apakah Shin Yun masih pelajar. Alih-alih menjawab, Shin Yun malah langsung menutup pintu. Di malam berikutnya, pria berhelm itu masuk ke gedung B dan Shin Yun langsung mengintipnya di lubang pintu. Di tempat berbeda, Sun Ah nongkrong di pinggir jalan karena dia terus ditekan agar memberikan uang setoran kepada Kim Heong. Karena sedang terdesak, dia mengikuti seorang wanita yang baru keluar dari ATM. Namun, saat hendak merampas, beberapa pria keburu datang dari arah berlawanan.
Beralih kedua polisi ini, Dong-sik memberikan informasi kalau mantan pacar korban yang tewas kemarin tempat tinggalnya tak jauh dengan tempat tinggal korban. Dia adalah mantan guru SMA Bangju bernama Jongmin. Usut punya usut, korban tewas sebulan yang lalu pun merupakan pacar si Jongmin juga. Ji-hyuk yang penasaran meminta Dong-sik untuk memperlihatkan fotonya. Dan itu adalah pria berkacamata yang sempat bertemu Ji-hyuk di gedung B. 동네에서 히키코모리로 유명한데 살해된 두 여자랑 모두 면식이 있었단 얘기는? Ketika mereka akan berangkat, Ji-hyuk dapat telepon dari rumah sakit hingga dia menyuruh Dong-sik pergi duluan ke rumah Jongmin. Tiba di rumah sakit, Ji-hyuk langsung naik ke atap melihat ayahnya ingin melakukan bunuh diri. Sebagai anak yang soleh dan baik hati, Ji-hyuk hanya diam saja tak memberi respon apapun. Sementara itu, Dong-sik tiba di komplek apartemen, berjalan naik ke atas melewati apartemen yang ditempati Shin-yun. Kebetulan pintu apartemen itu gak dikunci, Dong-sik bisa leluasa masuk lalu menemukan sebuah ruangan yang dihiasi dengan coretan garis warna merah. Dong-sik pun menelepon Ji-hyuk, memberitahukan keanehan tersebut, namun baru juga bicara sebentar, 가고 있어. Setelah menghajar Dong-sik, orang itu lalu memakai kacamata dilengkapi dengan helm yang menutupi kepalanya. Dia kemudian pergi ke apartemen seberang menuju apartemen si Kokom. Secara tak sengaja pergerakannya itu dilihat oleh Shin-yun, dan karena tahu kalau orang yang datang itu adalah orang berbeda dari kemarin, dia pun sempat ingin menelepon polisi. Namun karena waktunya mepet, dia akhirnya nekat mengambil pisau dapur keluar dari apartemennya. Meski jalannya gemetaran karena udah lama gak pernah keluar rumah. Kalau bahasa medisnya mah ini teh disebut titikuheun, artinya tubuh sedang menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih terbuka. Sialnya, Shin-yun malah terjatuh dan sempat pingsan. Dalam pingsannya, dia melihat ibunya yang ingin menggapai tangannya. Si Kokom juga sangat terkejut karena yang datang bukanlah pacarnya yang kemarin, melainkan si Jongmin tetangganya sendiri. Nah, sekilas nampak si Jongmin ini ternyata bisa melihat garis merah yang ada di kepala si Kokom, dan entah apa alasannya dia kemudian berusaha untuk membunuhnya. Untungnya Shin-yun keburu datang, sambil gemetaran dia menodongkan pisaunya. Jongmin sama sekali gak takut, bahkan bisa mengambil pisau itu dengan mudah, lalu sedikit menusukkannya ke perut Shin-yun. Di saat yang sama, Ji-hyuk tiba di dekat rumah Shin-yun. Melihat kacamata tergeletak di sana, Ji-hyuk yakin kalau itu adalah kacamata milik orang aneh itu, kemudian berniat memberikannya. Kembali ke dalam, Kokom menghajar Jongmin dengan bantal hingga kacamatanya terjatuh. Saat tiba di apartemen Shin-yun, Ji-hyuk mendengar ada suara jeritan dari apartemen sebelah. Ji-hyuk akhirnya melihat pergelutan itu dari jarak jauh sambil mengerahkan pistolnya. Perlahan, garis-garis merah itu mulai memudar dari pandangan Jongmin, tanda bahwa sebentar lagi dia akan dijemput oleh malaikat maut. Singkat cerita, para polisi dan tim kesehatan pun tiba di lokasi. Dong-sik berhasil dibebaskan dan Ji-hyuk mengembalikan kacamata hitam itu kepada Shin-yun. Hanya saja, Shin-yun masih kepikiran kenapa Jongmin bisa melihat garis merah seperti dirinya. Apa mungkin gara-gara dia memakai kacamata khusus? Belum tahu juga, yang jelas Jongmin kini sudah mati dan kacamatanya entah berada di mana. Shin-yun bertanya siapakah Jongmin sebenarnya, tapi Ji-hyuk belum mau menjelaskan karena Shin-yun harus menjelaskan kronologi kejadian barusan di kantor polisi.
Tak berapa lama Sun Ah datang dan rupanya Sun Ah mengenali Shin Yun karena mereka pernah menjadi teman sekelas. Di rumah, Ji Hyuk masuk ke kamar Sun Ah menanyakan apa yang terjadi di sekolah. Sun Ah tetap gak mau jujur, dia hanya memberitahu kalau keluarga Shin Yun adalah keluarga berantakan. Ibunya membunuh ayahnya dan sampai sekarang ibunya entah berada di mana. Shin Yun sendiri terdiam di atap rumahnya, sedikit senang karena kemampuannya bisa melihat garis es akhirnya dapat menyelamatkan orang lain. 해야 할까? Dia pun membuka kacamatanya melihat ribuan garis es yang bermunculan di tengah kota. Tak lama berselang, HP-nya dapat pesan dari nomor tak dikenal, memberitahu bahwa bukan hanya Shin Yun saja yang dapat melihat garis es, tapi si pengirim pesan juga menyuruh Shin Yun agar datang ke sekolah art. Besoknya kita akan berkenalan dengan seorang guru cantik namanya Bu Li. Dia nampak buru-buru sekali masuk sekolah sampai-sampai kertasnya berhamburan. Hingga dipungut oleh ketua murid bernama Jung Seon. Jung Seon tiba-tiba dihampiri oleh seorang murid perempuan namanya Kyu Jin yang menanyakan menu makan siang hari ini. Dan inilah siswa populer di sekolah itu, si Ji Won, siswa yang digilai banyak siswi termasuk Sun Ah. Sun Ah sendiri berjalan sambil memikirkan data statistik para remaja Korea yang hampir 5,9% pernah melakukan hubungan intim. Dan satu garis merah yang ada di kepalanya menandakan bahwa dia juga pernah melakukan olahraga nikmat tersebut. Sementara itu, Shin Yun terus memikirkan pesan dari nomor tak dikenal itu bahwa di sekolah art ada seseorang yang memiliki kemampuan melihat seperti dirinya. Akhirnya, Sun Ah memutuskan untuk berbaur dengan manusia lagi setelah sekian lama hanya bisa curhat pada magicom dan lemari saja. Balik lagi ke sekolah, saat masuk kelas, Sun Ah sudah kembali menjadi bahan bulian teman-temannya. Kim Heong membacakan surat cinta Sun Ah untuk Ji Won di hadapan semuanya, dan itu membuat Sun Ah malu kemudian berusaha merebutnya. Tapi Sun Ah malah balik dihajar. Untungnya, Guru Lee keburu datang melerai mereka, lalu merobek surat tersebut. Guru Lee memanggil Sun Ah ke ruang guru, memberitahu apapun alasannya, kekerasan itu tidaklah dibenarkan. Dan kalau Sun Ah berbuat seperti itu lagi, maka dia tidak akan bisa membelanya. Selesai dipanggil, Sun Ah kembali masuk ke kelas, dan ketika hendak pulang, dia melihat sebuah kacamata berada di lokernya. Beralih ke kantor polisi, Dong Sik protes kepada Ji Hyuk yang rela mengirimnya ke rumah si Jong Min seorang diri dan hampir saja nyawanya melayang. Tapi Ji Hyuk tak mau membahasnya, toh dia juga lagi sibuk ngurus laporan gegara dia mengeluarkan pelurunya. Mereka pun kembali membahas Jong Min yang masih belum mengerti kenapa dia membunuh para mantan pacarnya tanpa alasan. Sejauh yang Dong Sik tahu dari informasi di luar, Jong Min memiliki masalah dengan perilakunya yang buruk, sehingga dia dikeluarkan dari sekolah dan beralih menjadi guru bimbel. Karena penasaran, Ji Hyuk kembali mendatangi apartemen si Jong Min, dan setelah dilihat lebih teliti, dia melihat garis-garis merah yang banyak sekali di ruangan itu. Sementara itu, setelah memakai kacamata hasil nemu di lokernya, Sun Ah jadi bisa melihat garis merah yang ada di kepalanya. Dia pun sangat terkejut dan ketakutan setelah melihat pamannya yang baru datang memiliki garis merah yang begitu banyak seperti anak punak, anak pang. Sun Ah pun kemudian pergi keluar, tak sadar dengan Shin Yun yang melihatnya dengan tatapan keheranan. Dia sengaja pergi ke pusat kota, melihat begitu banyak orang yang memiliki garis merah di kepalanya. Besoknya, Sun Ah lagi-lagi menolak diajak bareng oleh pamannya, bahkan merasa jijik karena pamannya memiliki banyak garis merah di kepalanya.
Gak nyangka kalau pamannya hobi banget ngelakui. Di sekolah, Sun Ah nampak menikmati sekali dengan kelebihan yang ditimbulkan dari kacamata itu karena dia dapat mengetahui siapa-siapa saja murid yang pernah berhubungan intim. Hanya saja saat melihat guru-guru, dia cukup terkejut karena hanya guru Li lah yang tidak memiliki garis merah di kepalanya. Artinya, segel guru Li belum pernah dibuka alias masih perawan. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat melihat Kim Heong, dia memiliki 2 garis dan salah satunya terhubung dengan satu ruangan guru. Artinya, Kim Heong pernah melakukan ehe-ehe dengan salah satu guru yang berada di ruangan tersebut. Karena penasaran, Sun Ah iseng-iseng masuk ke ruang guru tersebut, tak menyangka kalau itu adalah Song Jin, guru sastra Korea. Dan benar saja saat mereka saling bertemu, kedua garis merah mereka seketika menjadi satu. Singkatnya, Guru Li memperkenalkan murid baru di depan kelas yang tidak lain adalah Shin Yun. Karena Shin Yun masih malu-malu untuk memperkenalkan diri, Guru Li langsung mempersilahkan Shin Yun untuk duduk di bangku yang kosong. 저기 빈자리에 앉으면 되겠다. 왜 말을 못해? 머리야? Beralih ke Ji Hyuk yang sedang melihat brosur bimbingan belajar di mana muka si Jongmin terpampang di sana. Sadar kalau dalam brosur itu si Jongmin memakai kacamata, dia pun masuk ke ruang barbuk tapi hanya menemukan pisau dan pakaian saja di sana. Alhasil, dia harus mencari informasi lainnya, pergi ke sekolah Ark tempat dulu si Jongmin mengajar. Guru Li menyangka kalau Ji Hyuk datang untuk ngomongin soal Sun Ah. Nyatanya, Ji Hyuk ingin bertanya soal Jongmin yang kemarin menjadi pelaku pembunuhan berantai. Menurut kabar, dia pernah ngajar matematika di sekolah ini. Pertanyaannya, apakah selama mengajar, dia memang suka pakai kacamata? Setahu Guru Li, Jongmin tidak suka pakai kacamata. Sedangkan di atap sekolah, Sun Ah tampak santai sekali meski dia sedang posisi dibully. Dia lebih sayang sama kacamatanya daripada pipinya yang habis digampar. Bahkan, dia berani menahan tamparan kedua dan mewanti-wanti Kim Heong agar tidak mengganggunya lagi. Jelas dong, Kim Heong tamah kesal, langsung menendangnya sebelum Shin Yung datang meminta Kim Heong menghentikan perbuatannya. Kim Heong jelas gak mau, ingin menghajar Shin Yun, tapi Shin Yun langsung memegang dasi Kim Heong, mengancam akan menariknya jatuh ke bawah jika dia masih mengganggu Sun Ah. Akhirnya, Kim Heong nyerah, lalu pergi meninggalkan mereka berdua bersama teman-temannya. Namun, alih-alih berterima kasih, Sun Ah malah memarahi Shin Yun yang udah berani ikut campur ke dalam urusannya. Dari sini kita jadi tahu bahwa mereka berdua sebenarnya pernah sahabatan, tapi renggang gara-gara ada masalah. Sebelum pulang, Ji Hyuk sempat memberitahu Guru Li bahwa kancingnya ada satu yang pabalatak. Malamnya, Ji Hyuk pergi ke sebuah bar, tempat yang selalu dikunjungi mendiang si Jongmin. Ji Hyuk langsung memperlihatkan foto si Jongmin dan bartender itu mengiyakan bahwa dia adalah salah satu pelanggan tetap di sana. Si bartender bercerita bahwa Jongmin orangnya sedikit aneh, dia suka melihat kepala orang lain seperti sedang menghitung sesuatu. Suatu hari, Jongmin ketahuan senyum-senyum sendiri saat melihat kepala pelanggan lain. Pelanggan itu merasa tersinggung karena Jongmin seperti meledeknya. Padahal, Jongmin sedang menghitung garis merah yang ada di kepala si pelanggan. Saat ditanya apakah orang ini suka memakai kacamata, si bartender mengiyakan bahwa Jongmin adalah pria berkacamata. Sebelum pergi, seorang wanita tiba-tiba mengajak Ji Hyuk berkencan, dan Ji Hyuk yang memang seorang buaya buntung tak melepaskan kesempatan itu. Mari kita coblos. Di tempat lain, Sun Ah terus mengikuti Kim Heong yang malam itu sudah janjian dengan si guru sastra. Momen itu dimanfaatkan Sun Ah untuk mengambil gambar mereka berdua yang langsung check-in masuk motel 150.000 per 2 jam. Dengan begitu, belum juga melakukan pemanasan, Kim Heong sudah dibikin gerah dengan sebuah foto yang dikirim Sun Ah. Takut kalau foto itu akan membuat suasana hati si guru sastra gak mood, Kim Heong memilih untuk merahasiakannya dulu.
Setelah berpuluh-puluh menit menunggu, Sun Ah akhirnya dapat balasan dari Kim Heong bahwa dirinya sama sekali gak takut dengan ancaman Sun Ah. Toh dirinya masih di bawah umur, jadi yang akan kena masalah hanyalah guru sastra. Besoknya, para guru di sekolah sedang membahas tentang zaman yang semakin edan, banyak guru yang berhubungan dengan muridnya sendiri. Mereka melempar sebuah lelucon pada guru Li, apakah dia pernah ditaksir oleh seorang murid, mengingat dia adalah guru paling bahenol di sekolah ini. 무슨 그런 소리를 해요, 망측하게. 우리 국어쌤도 훈훈하게 생겼잖아. 애들한테 먹히기는 하겠어요? Saat bel sudah berbunyi, semua guru pergi sesuai jadwalnya masing-masing, kecuali si guru sastra ini yang mendapat pesan foto dirinya sedang bersama Kim Heong dari nomor tak dikenal. Si pengirim mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika si guru tak mau memberinya uang 20 juta won. Pulang sekolah, Sun Ah mengutarakan keinginannya, jika dia sudah memiliki uang 20 juta won, maka dia akan pergi meninggalkan pamannya dan tinggal di rumah baru. Jadi bisa ketebakan siapa yang mengancam Songjin, si guru sastra tadi pagi. Malamnya, Shin Yun melihat ke arah bawah seberang apartemennya, cemburu melihat keluarga itu sangat harmonis sekali, berbeda dengan dirinya yang hidup sendirian, bertemankan guling dan kusen. Pagi harinya, Kim Heong dipanggil guru sastra ke ruang guru, memarahinya karena dia sering ketahuan tidur di dalam kelas. Sebagai hukumannya, dia harus membersihkan lapang basket, tapi bohong, padahal itu adalah akal-akalan si guru saja, agar dia bisa ngobrol tenang tentang masalah pribadinya. Bertanya, siapakah orang yang mengetahui hubungan mereka? 그거 강선아예요. 강선아? 왜 나한테 지랄이야, 씨발. Tak hanya hubungan Kim Heong dan guru sastra saja yang terancam, hubungan perselingkuhan antar guru pun sedang diambang kekacauan. 근데 어디서 찍힌 건데? Dan pastinya ini dia pelakunya, siapa lagi kalau bukan Sun Ah yang nampak lebih pede semenjak dia memakai kacamata. Bahkan sekarang dia terlihat dekat dengan cowok idamannya yaitu Si Ji-won. Perubahan sikap Sun Ah itu diperhatikan oleh sahabatnya sendiri yaitu Shin Yun. Sejak kapan dia jadi sepede itu? Padahal dulu jangankan dideketin cowok, disapa sama tukang cuanki aja udah sujud syukur. Shin Yun juga melihat dua guru di belakang sedang adu mulut sebab ada orang yang diam-diam memfoto mereka berdua. Shin Yun yang menyadari bahwa itu adalah ulah Sun Ah sejak pakai kacamata, dia pun berusaha memperingatkan kalau kacamata ini sangatlah berbahaya. Mengingatkan Sun Ah bahwa kejadian pembunuhan di komplek mereka kemarin gara-gara si pelaku memiliki kacamata seperti ini. Tapi Sun Ah tetap gak peduli, lagian kacamata ini sudah berada di lokernya sejak kemarin. Malamnya, guru sastra ini diam di parkiran sambil memikirkan apa yang akan terjadi jika foto dirinya dan Kim Heong sampai menyebar. Beralih ke Sun Ah, saat dia sedang kencan bersama Ji-won, dia tiba-tiba mendapat pesan dari si guru bahwa dia siap memberikan uang 20 juta won asalkan malam ini jam 12 teng mereka bertemu dulu di atap sekolah. Mengingat waktunya masih lama, Sun Ah dan Ji-won jalan-jalan ke sebuah tempat foto, tak sadar dengan Kim Heong yang sedari tadi mengikuti mereka. Saat Sun Ah menyimpan tasnya di bawah, Kim Heong gerak cepat mengambil tas tersebut. Hingga ketika Sun Ah keluar, dia baru nyadar kalau tas berisi kacamatanya telah hilang. Sun Ah pun kembali ke dalam, tapi sialnya kacamatanya sudah tidak ada. Karena kacamata itu sekarang sudah dipakai oleh Kim Heong. Namun tiba-tiba Kim Heong diculik seseorang. Sun Ah menyangka kalau ini pasti perbuatan Shin Yun. Segera meneleponnya menuduh Shin Yun pelakunya. Pokoknya dia ingin bicara nanti karena sekarang dia harus pergi ke sekolah. Jelas dong Shin Yun bingung mau ngapain Sun Ah pergi ke sekolah malam-malam gini, berniat akan menyusulnya ke sana. Tiba di sekolah, Sun Ah langsung naik ke atap menemui si guru sastra. Si guru langsung mengemis agar Sun Ah tidak menyebarkan foto dirinya. Dia mengaku punya anak dan istrinya sekarang sedang mengandung anak kedua. Lagi-lagi Sun Ah tak peduli, toh si guru juga tak pernah peduli saat dia mendapat perundungan dari Kim Heong dan teman-temannya. Pokoknya dia hanya ingin si guru membayarnya 20 juta jika dia ingin selamat.
Tak berapa lama sebuah pesan gambar masuk ke HP si guru, itu dari istrinya yang ternyata sudah mengetahui perselingkuhan suaminya. Jelas dong si guru marah, menyangka kalau ini pasti perbuatan Sun Ah. Di saat yang sama, Shin Yun juga tiba di sekolah, namun baru juga mau masuk, dia sudah melihat Sun Ah terjatuh dari atap sekolah. Sun Ah segera dilarikan ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan. Tak lama kemudian Ji Hyuk datang bertanya kenapa Shin Yun bisa berada di sekolah malam-malam. Shin Yun menjawab bahwa dia ingin menemui Sun Ah yang sebelumnya memberitahu bahwa dia akan pergi ke sekolah. Hanya saja dia tidak tahu alasannya, yang jelas dia yakin ini bukanlah sebuah tindakan bunuh diri. 다른 건 모르겠는데요. 절대 자살은 아니에요. Besoknya, kepala sekolah ngamuk-ngamuk karena guru sastra belum nongol-nongol juga padahal situasi sedang genting seperti ini. Dia juga jengkel dengan Sun Ah yang ngelakuin bunuh diri di sekolah, kenapa gak di rumah aja biar dia tidak repot. Pernyataan itu mendapat protes dari salah satu guru, kenapa seorang kepala sekolah bisa bicara seperti itu padahal Sun Ah belum mati dan masih dalam tahap perawatan. Insiden itu mengakibatkan buku-buku seorang bagian administrasi sekolah terjatuh, namanya Miss Seong, dan langsung dibantu oleh seorang guru musik termasuk mengembalikan hektar yang selalu dibawanya. Di kelas, para murid sedang mengomentari ketidakhadiran Kim Heong di sekolah karena ketidakhadirannya bertepatan dengan tragedi jatuhnya Sun Ah. Tak hanya para murid, para guru juga bertanya-tanya tentang guru sastra yang mendadak susah dihubungi. Dalam keadaan seperti itu, guru senior ini masih sempat bertanya kepada guru Jungwoo, bukankah dia akan melamar seorang wanita? Jungwoo menjawab bahwa dia tidak jadi melakukan lamaran. Pulang ngajar, Jungwoo pergi ke sebuah apartemen menemui kakaknya. Rencananya dia akan tinggal seminggu di sana sebelum berangkat ke Kanada. Bertanya apakah kakak iparnya akan keberatan jika dia tinggal di sini. Si kakak menjawab pastinya tidak. Jungwoo juga belum tentu bertemu dengannya, toh kakak iparnya itu adalah orang sibuk. Di rumah sakit, Ji Hyuk setia menunggu keponakannya yang sampai saat ini belum siuman-siuman juga. Hari berikutnya di sekolah, Shin Yun diam di atap sambil memandangi tempat jatuhnya Sun Ah waktu itu. Tiba-tiba seorang siswi datang menghampiri, namanya Kyu Jin. Dia tahu kalau Shin Yun pasti sedang mencari bukti di lokasi tersebut. Kyu Jin mengaku hafal dengan sosok Sun Ah. Dia adalah wanita kuat yang tak mungkin melakukan hal konyol seperti bunuh diri. Kyu Jin curiga kasus ini ada hubungannya dengan Kim Heong. Karena setelah kejadian Sun Ah, dia juga mendadak hilang bak ditelan bumi. Saat berjalan di koridor sekolah, Shin Yun dibuat terperangah melihat si ketua kelas memakai kacamata mirip Sun Ah. Namun, setelah dicoba, itu hanya kacamata biasa yang dibeli si ketua kelas setahun yang lalu. Di sisi lain, Jungwoo ujug-ujug menemukan kacamata di meja kerjanya, coba menanyakan kepada Guru Lee, tapi Guru Lee juga tak mengetahuinya. Iseng-iseng, Jungwoo memakai kacamata itu, dan dia langsung terkejut sebab dia bisa melihat garis merah yang terdapat di kepala setiap orang. Dia juga sempat merasa ketakutan melihat Ji Hyuk datang ke ruang guru dengan garis merah yang begitu banyak. Bu Lee langsung meminta maaf karena sebagai wali kelas dia tak bisa mengetahui keluhan dari murid-muridnya. Tujuan Ji Hyuk datang ke sana adalah untuk menemui Kim Heong, siswi yang selalu membuli Sun Ah selama ini. Bu Lee menjelaskan bahwa Kim Heong juga dikabarkan menghilang semenjak kejadian itu. Karena Kim Heong tak bisa dihubungi, Ji Hyuk mengalihkan penyelidikannya kepada Ji Won, murid yang terakhir kali main dengan Sun Ah di hari kejadian. Alhasil, Ji Hyuk pun menanyainya di ruang BP. Ji Won mengaku bahwa sebenarnya dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Sun Ah. Dia hanya tertarik karena Sun Ah berubah 180 derajat, tadinya orang yang suka dibully menjadi orang yang percaya diri.
Lagi pula, Sun Ah lah yang mengajaknya berkencan. Ji-hyuk menanyakan apa saja yang mereka lakukan waktu itu. Ji-won jujur kalau mereka pergi ke kafe, berciuman dan sempat akan melangkah lebih jauh lagi. Tapi sayangnya Sun Ah menolak. Hanya saja saat selesai berfoto, Sun Ah mendadak jadi aneh seperti mencari sesuatu. Ji-hyuk pun melihat rekaman CCTV. Terlihat saat Sun Ah masuk ke ruang foto, seseorang yang tidak lain adalah Kim Heong mengambil tas Sun Ah yang tergeletak di lantai. CCTV itu juga memperlihatkan saat Kim Heong menaiki eskalator dan beberapa menit setelahnya dua orang terlihat rusuh saat menuruni eskalator. Beralih ke guru Jungwoo, dia terus memperhatikan garis merah yang ada di kepala kakak iparnya dan sepertinya kakak iparnya ini adalah seorang buaya buntung juga. Kakak iparnya yang bernama Byung Chol ini menanyakan alasan kenapa Jungwoo tak jadi menikah. Jungwoo jujur bahwa sebenarnya dia sudah tinggal serumah dengan calon istrinya itu, tapi karena calonnya ketahuan berselingkuh dengan temannya sendiri, dia akhirnya memutuskan untuk tak jadi menikahinya. Seketika kakak perempuannya langsung terdiam dan ingin minum lebih banyak lagi. Selesai makan dan minum, mereka berdua memutuskan untuk jalan-jalan naik lift, dan di saat itulah Jungwoo melihat salah satu garis merah kakak iparnya itu terhubung dengan salah satu gedung di lantai 4. Jungwoo berusaha biasa aja meskipun dia merasa ada yang janggal. Di luar, Jungwoo meminta maaf kalau kehadirannya di sini merepotkan kakaknya dan juga Byung Chol kakak iparnya. Byung Chol sih nyantai aja, malah menyuruh Jungwoo agar sering berkomunikasi dengan kakaknya, toh keluarga yang tersisa hanyalah mereka berdua. Pas naik lift lagi, Byung Chol tak sengaja menekan tombol lantai 4, meski dia langsung membatalkannya lalu menekan lantai nomor 10. Karena penasaran, diam-diam Jungwoo sengaja menekan tombol 4 tanpa sepengetahuan Byung Chol. Alhasil, lift sejenak berhenti di lantai 4 dan garis merah Byung Chol tertuju pada satu ruangan. Jungwoo pun langsung berniat pergi, tapi keburu dicegah oleh Byung Chol yang menganggap Jungwoo sudah abok. Beralih ke kantor polisi, Ji-hyuk sangat kecewa kepada atasannya karena kasus Sun Ah akan ditutup dan dinyatakan sebagai kasus bunuh diri biasa. Mengingat Sun Ah adalah orang yang selalu dibully dan melompat dari atas gedung dianggap sebagai bentuk kefrustasiannya. Ji-hyuk jelas tak terima, mengibaratkan kalau yang terjadi pada Sun Ah itu menimpa anak atasannya, apakah dia akan menerima keputusan ini? Beralih ke sekolah, Bu Lee mengatakan kalau Jungwoo sangat cocok sekali memakai kacamata pemanggih itu. Jungwoo seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, bahkan melihat ada beberapa guru yang terlibat perselingkuhan. Bertanya, apa yang akan Bu Lee lakukan jika melihat orang di sekitarnya melakukan perselingkuhan? Bu Lee menjawab bahwa dia akan memastikan dulu apa yang dilihatnya itu benar atau tidak, kemudian mengajak orang lain agar sama-sama menelusuri kebenarannya. Singkatnya, Jungwoo disambut kakak dan juga keponakannya saat pulang mengajar. Tak sengaja menemukan sebuah paket atas nama Taesuk di depan apartemen kakaknya. Kakaknya berkata kalau itu pasti salah kirim, seharusnya ke lantai 4 apartemen nomor 1. Jungwoo pun berniat mengantarkan paket itu, teringat saat di lift, garis merah kakak iparnya terhubung ke lantai 4 sesuai dengan alamat barang. Tak berapa lama seorang wanita datang sambil menelepon suaminya, sekalian memberitahu kalau paketnya sudah datang. Karena penasaran, Jungwoo memeriksa kotak surat apartemen untuk mencari tahu siapa penghuni apartemen lantai 4 nomor 1 itu. Ada nama Taesuk dan juga Kwak Cherim. Malamnya, Jungwoo dan kakaknya mengenang ibu mereka yang telah meninggal. Setelah melakukan ritual penghormatan, sambil makan, Jungwoo menanyakan di mana kakak iparnya sekarang. Kakaknya menjawab kalau suaminya sibuk bekerja dan akan pulang setelah 3 hari. Jungwoo yang merasa kalau kakaknya telah diselingkuhi oleh suaminya, mulai membahas tentang ayah mereka dulu yang berselingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan ibu mereka menderita. Bayangan perselingkuhan itu sangat menyiksanya hingga dia tak memberi maaf kepada calon istrinya meski Jungwoo sangat mencintainya. 아빠도 처음엔 잘못했다고 했겠지. 내가 제일 사랑하는 애 얼굴에
내가 제일 증오하는 사람 얼굴이 매 순간 겹쳐 보이는 거야. Besoknya, foto perselingkuhan guru sastra dan Kim Heong mulai menyebar di sekolah. Tak hanya para guru yang mengetahuinya, para murid juga dibuat heboh dengan fakta tersebut. Masalahnya sekarang, guru sastra itu ditemukan tewas di dalam mobil, lengkap dengan surat permintaan maafnya kepada orang-orang terdekat, khususnya kepada istri dan pihak sekolah. Alasan dia melakukan bunuh diri sebab dia tak sanggup menahan malu atas kasus yang dibuatnya. Menurut Dong-sik, guru sastra ini mati kira-kira 3 hari yang lalu. Ji-hyuk merasa ada yang janggal dengan kasus ini. Dia yakin ada seseorang yang mengaturnya. Besoknya, Ji-hyuk mendatangi sekolah untuk menjemput Shin-yun. Kyujin yang tak tahu kalau Ji-hyuk adalah seorang polisi berencana melaporkan Ji-hyuk ke hansip setempat dengan modus penculikan. Tapi 어이구, 경찰이 도착해버렸네? Ji-hyuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak meragukan kesaksian Shin-yun. Dia hanya ingin mendengar kira-kira apa yang dilakukan Sun-ah malam itu di sekolah. 본 적 있어요? Ya, Shin-yun ingin Ji-hyuk mencari kacamata itu terlebih dahulu sebelum dia menjelaskan semuanya. Balik lagi ke si Jung-woo yang mulai beraksi akan menguntit kakak iparnya. Tiba di sebuah hotel, Jung-woo melihat kakak iparnya sedang melakukan makan bareng dengan seorang perempuan. Bahkan memberi hadiah kalung mewah pada perempuan tersebut. Jung-woo pun langsung melakukan panggilan telepon menanyakan di mana kakak iparnya berada. Byung-chol berbohong kalau dirinya sedang melakukan rapat Agustusan dan dia tidak bisa ngobrol lama-lama. Jung-woo pun langsung menutup teleponnya sambil berjalan melihat perempuan itu yang rupanya adalah perempuan yang dilihatnya di lantai 4 apartemen. Singkat cerita, saat Byung-chol sedang berada di dalam kamar hotel, mengaku sebagai pelayan hotel, Jung-woo langsung menyeret kakak iparnya itu keluar. Byung-chol sempat mengatakan kalau ini pasti salah paham, meminta Jung-woo untuk tenang karena ini demi kebaikan kakaknya. Jung-woo berusaha menahan emosinya asalkan Byung-chol mengakhiri perselingkuhannya. 내가 오늘 여기서 정리할게. 나한테 시간을 조금만 줘. 오늘 안에 꼭 정리해 주세요. Pagi harinya, Jung-woo pamit pergi kepada kakaknya karena dia akan pergi ke Kanada. Jung-woo juga mewanti-wanti kakaknya agar tak ragu menghubunginya jika suatu hari ada masalah. Jung-woo juga membereskan barang-barangnya di sekolah sekalian pamit pada Bu Lee. Sebelum pergi, iseng-iseng Jung-woo membuka Instagram perempuan kemarin bernama Kwak Cherim. Dalam unggahan terakhirnya, Cherim mengupload sebuah kalung mewah dan itu adalah kalung pemberian kakak iparnya semalam. Namun yang paling membuat Jung-woo terkejut adalah salah satu uploadan Cherim menunjukkan bahwa saat ini kondisinya tengah mengandung seorang bayi. Dengan begitu, Jung-woo memutuskan balik lagi ke apartemen kakaknya dan dia melihat banyak orang berkumpul melihat mobil kakaknya sengaja menabrak mobil putih selingkuhan suaminya. Jung-woo membujuk kakaknya agar segera keluar biar masalah ini dia yang selesaikan. Tapi 왜 그랬어? Byung-chol rupanya menceritakan kejadian di hotel itu kepada kakaknya. Dan sekarang dia justru menyalahkan Jung-woo. Tak berapa lama si Arjuna datang, dia tak peduli dengan kakak Jung-woo dan malah menghampiri perempuan bernama Cherim. Jelas dong Jung-woo emosi, segera memukul si Byung-chol. 그만해, 정우야. Ya, kakaknya akhirnya jujur kalau dirinya hanyalah wanita simpanan. Dan wanita bernama Cherim tadi adalah istri sah suaminya yang bernama asli Tae-suk. Artinya, Byung-chol atau Tae-suk sudah melaksanakan janjinya pada Jung-woo untuk meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada istri sahnya. Hal itu membuat hati si kakak hancur lalu berniat membunuh istri sah suaminya dengan menabrak mobilnya. Jung-woo langsung memeluk keponakannya sambil menangis, tak lupa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Di kantor polisi, Ji-hyuk terus melihat surat wasiat yang ditulis si guru sastra itu. Seakan kepikiran, apa mungkin Sun-ah juga meninggalkan sesuatu.
Untuk itu, Ji-hyuk langsung pulang memeriksa kamar Sun-ah, siapa tahu ada petunjuk yang dia temukan di sana. Sementara Shin-yun melihat lowongan pekerjaan di sebuah motel dan sepertinya dia berminat untuk menjadi pekerja paruh waktu. Saat mau masuk rumah, dia dipanggil Ji-hyuk yang sudah menunggunya memperlihatkan gambar kacamata yang dia temukan di buku harian Sun-ah. Ji-hyuk mulai penasaran dengan pengetahuan Shin-yun sebenarnya apa yang bisa dilihat ketika mereka memakai kacamata tersebut. S라인. S라인? Shin-yun menjelaskan kalau S-line itu adalah garis sek. Jika Ji-hyuk memakai kacamata itu, Ji-hyuk akan dapat melihatnya. Ji-hyuk yang belum percaya menganggap penjelasan Shin-yun itu adalah sesuatu yang konyol. Dia adalah seorang detektif yang butuh logika, mana mungkin percaya dengan hal gituan. Tapi karena masih penasaran, Ji-hyuk bertanya apa Shin-yun juga dapat melihat garis-garis itu. Shin-yun menjawab iya, tapi dia tidak memanfaatkan kelebihannya itu seperti Sun-ah, sehingga membuat banyak orang merasa terancam olehnya. Shin-yun melihat garis merah Sun-ah perlahan mulai menghilang, artinya Sun-ah akan meninggal. Tapi ya, ternyata itu hanya mimpi Shin-yun saja yang tertidur di dalam kelas. Saat jam istirahat, Kyujin dan ketua kelas menanyakan apa yang sedang dipikirkan Shin-yun di kelas, sehingga dia berteriak cukup kencang. Agar tidak terlalu stres, Kyujin mengajak Shin-yun untuk jalan-jalan akhir pekan ini, biar otak mereka kembali fresh. Sayangnya, Shin-yun tidak bisa, karena sekarang dia sudah bekerja paruh waktu di sebuah motel. 미성장. 미성장? Kita menuju ruang administrasi sekolah. Miseong dimarahi oleh atasannya karena dia selalu keliru dalam melakukan pekerjaannya. Ternyata kacamata yang Miseong pakai juga dapat melihat garis merah orang lain. Tak menyangka kalau atasannya ini masih perawan meski usianya udah tergolong bau tanah. Di kala jam istirahat, Miseong makan bareng dengan rekan-rekannya, membahas tentang Miseong yang meskipun orang Busan tapi dialek bahasa Koreanya bagus, gak ketonggoh-tonggohan. Miseong mengaku bahwa dia sudah lama mempelajari aksen bahasa yang baik karena dia bercita-cita menjadi seorang artis lenong. Tak lama kemudian, guru musik yang tampan mirip Saipul Jamil ini lewat di hadapan mereka dan semuanya nampak tertarik dengan ketampanannya termasuk Miseong. Yah, wanita ini adalah Miseong, siang terlihat cupu kalau malam berubah jadi suhu. Miseong datang ke motel yang sama dengan nama aslinya yaitu Hotel Miseong. Sementara itu Ji-hyuk dan Dong-sik sedang menerka-nerka kasus jatuhnya Sun-ah dengan menghilangnya Kim Heong dengan kematian guru sastra. Menurut mereka, yang paling masuk akal adalah setelah mendorong Sun-ah dari atap, guru sastra yang merasa bersalah akhirnya melakukan bunuh diri. Meskipun menurut pengakuan pihak keluarga, si guru sastra ini menderita akrofobia atau takut ketinggian. Jadi mana mungkin dia berada di atas gedung. Pokoknya, Ji-hyuk yakin kalau ini bukanlah kasus bunuh diri karena semenjak Sun-ah memakai kacamata khusus itu, dia justru lebih percaya diri dan menjadi momok bagi orang lain. Dong-sik yang belum tahu tentang kelebihan kacamata itu langsung diberitahu Ji-hyuk saat itu juga. 안경이 대체 뭐길래 그래요? 야, 네가 누구랑 seksualis는지 알 수 있대. Sedangkan Shin-yun dapat kunjungan dari dua temannya saat dia sedang bekerja. Kyujin yang agak sedikit bangor atau centil sengaja jalan-jalan naik ke atas, bahkan nonton TV bareng sambil sengaja mendorong-dorong Shin-yun ke arah si ketua kelas. Tak berapa lama, seorang wanita datang memesan kamar langganannya yakni nomor 205. Kyujin yang penasaran mengintip di balik jendela dan nampaknya dia tidak begitu asing dengan sosok wanita pirang itu. Memang benar, wanita itu adalah Miseong, bagian administrasi di sekolah mereka. Ya, Miseong datang ke sana hanya untuk belajar akting saja, mengingat cita-citanya yang ingin menjadi artis lenong.
Ngomong sendiri, tertawa sendiri, persis dengan orang yang sudah terkena saraf kejepit. Setelah mengekspresikan bakatnya, Miseong terlihat pulang lagi, tak sadar dengan ketiga orang ini yang terus memperhatikannya. Tiba di rumah kosannya, kita jadi tahu alasan kenapa Miseong sering datang ke motel. Karena berisik sedikit saja, dia langsung ditegur oleh tetangganya. Miseong kembali memakai kacamata khususnya, nongkrong di jendela melihat begitu banyak garis merah yang tertangkap oleh kacamatanya. Di tempat lain, Ji-hyuk sedang membuka kasus kira-kira 19 tahun yang lalu saat ibu Shin-yun membunuh suaminya sendiri. Hal itu disebabkan karena sang anak telah menggambar garis imajiner yang memperlihatkan bahwa ayahnya telah berselingkuh dengan bibinya. Dari sana, Ji-hyuk mulai mempercayai bahwa Shin-yun bukanlah seorang psikopat, melainkan punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia pun iseng-iseng bertanya apakah Sun-ah memiliki garis merah juga. 그거 개인 프라이버시 아니에요? 있구만. Apakah garis merah Sun-ah terhubung dengan pria bernama Ji-won? Shin-yun menjawab tidak, sebab dia pernah melihat sendiri mereka jalan berdua dan garis mereka sama sekali tidak terhubung. Shin-yun curiga mungkin garis es Sun-ah terhubung dengan orang yang mendorongnya. Di rumah, Shin-yun tak sengaja melihat berita pembunuhan lagi yang terjadi secara acak, di mana pelakunya kelihatan tenang-tenang saja, dan kalau diperhatikan nih, pelaku itu memakai kacamata serupa seperti Sun-ah. Apa mungkin perkataan Ji-hyuk itu benar mengenai kacamata yang mungkin saja tidak hanya ada satu pasang? Beralih ke Miseong, dia terlihat mengintip ruang musik, pura-pura merasa terpanggil saat mendengar alunan musik kecapi yang sangat mendayu-dayu. Padahal dia sengaja ingin bertemu dengan si tampan mempesona ini. Miseong semakin tambah percaya diri saat guru musik itu memuji Miseong sebagai orang yang multitalentan hingga pantas menjadi seorang artis. Miseong pun langsung menghayal apa mungkin guru musik ini ingin berkencan dengannya. Sepulang sekolah, si ketua kelas mengajak Shin-yun pergi ke suatu tempat. Si ketua kelas sengaja mengajak Shin-yun ke tempat sepi karena dia tahu Shin-yun tak suka keramaian. Shin-yun tiba-tiba meloncat ke dalam air meski dia hanya bisa gaya batu saja. Si ketua kelas yang khawatir ikut nyebur juga berusaha menyelamatkannya. Shin-yun terlihat senang dan untuk pertama kalinya dia terlihat tertawa. Merasa nyaman dengan si ketua kelas, Shin-yun akhirnya jujur bahwa dia memiliki kemampuan melihat garis es orang lain. 사람들 머리 위로 붉은 선이 올라와 있어. 이렇게? Si ketua kelas tentu mempercayai ucapan Shin-yun, menurutnya itu sangat keren dibanding dia yang hanya memiliki kemampuan biasa-biasa saja. 평범하진 않네. 나는 너무 평범하잖아. Di kantor polisi, seorang wanita yang terlibat masalah tiba-tiba menyapa Ji-hyuk. Meskipun Ji-hyuk kenal dan mungkin pernah terlibat masalah perentoyan dengannya, Ji-hyuk tetap gak peduli karena penjahat tetaplah penjahat dan harus menerima hukuman. Di ruangannya, Dong-sik sempat bertanya apakah Ji-hyuk tak pernah berkencan, mengingat dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Seketika Ji-hyuk teringat dengan Bu Lee. Dia sangat penasaran dengan wanita bahenol itu meski tidak ada niat untuk menidurinya. Besoknya seperti biasa, wanita aneh ini menyewa kamar favoritnya hanya untuk mengekspresikan bakatnya. Kebetulan saat itu Shin-yun mendengar kegilaannya dari balik pintu kamar. 나는 많은 남자들과 관계를 가졌어. 나는 많은 남자들과. Miseong terus bicara sendiri, menceritakan kenapa dia memilih kamar ini sebagai tempat peristirahatan sempurna baginya. Selain bisa mengekspresikan hayalannya menjadi seorang artis, kamar ini jugalah yang mempertemukan dirinya dengan kacamata ajaib ini. Selain itu, kamar ini juga memiliki lubang khusus agar dia bisa melihat perselingkuhan yang dilakukan oleh orang lain.
Namun, sekarang dia sangat terkejut saat melihat orang yang berada di sebelah kamarnya itu adalah orang yang sangat dicintainya. Tidak lain dan tidak bukan adalah si guru musik yang dengan santainya menyalakan rokok jarum coklat di atas kasur busanya. Masalahnya, si guru musik itu sudah janjian dengan seorang wanita. Saya tidak tahu pasti apakah itu pacarnya atau mbak-mbak micet. Yang jelas kenyataan itu membuat Miss Seong sakit hati, merasa kalau dirinya hanya diberi harapan palsu. Selesai dilentut, wanita itu mengajak si guru untuk bertemu lagi besok di jam yang sama. Tahu kalau besok mereka akan melakukan kerja kelompok lagi, Miss Seong langsung memperpanjang sewa kamarnya dan mulai menyiapkan alat perangnya, yaitu apar dan juga obat tidur sebelum dia tertidur sendiri. Singkat cerita, waktu eksekusi pun tiba, baru aja datang, wanita itu udah digebug pakai apar hingga pingsan. Miss Seong kemudian merampas baju wanita itu, lalu datang menemui si guru musik yang terkejut melihat Miss Seong ujug-ujug ada di hadapannya ngajakin ehe-ehe. Si guru musik yang sadar kalau wanita ini adalah orang sedeng dan stres menolak ajakan tersebut. Namun ketika akan pergi, dia tiba-tiba merasa pusing sebab dia sempat meminum obat tidur yang kemarin sudah dipersiapkan. Dan Miss Seong yang mengira kalau pria idamannya ini hanya tertidur, terus mencumbuinya sambil mengeluarkan kata-kata yang sering dia ucapkan ketika belajar akting. 나는 많은 남자들과 Sampai Miss Seong sadar bahwa si guru musik ini sudah tewas ketika cairan merah perlahan mewarnai bantal si guru. Menyesal karena tak sengaja telah membunuh laki-laki yang dicintainya, wanita sedeng ini mulai melukai dirinya sendiri menggunakan hektar yang selalu dibawanya. Sedangkan mbak-mbak micet yang disekap tadi berhasil keluar dari kamar lalu diselamatkan oleh Shin Yun. Shin Yun mulai merasa shock melihat si guru musik sudah tergeletak tak bernyawa di atas kasurnya. Dan para polisi langsung datang ke TKP karena Miss Seong juga ditemukan tewas di kamar mandi. Ji Hyuk menghampiri Shin Yun bertanya apakah kasus ini ada hubungannya dengan kacamata yang selalu mereka cari-cari. Shin Yun menjawab sepertinya iya, karena Miss Seong selalu nampak percaya diri jika dia sedang memakai kacamata tersebut. Hal serupa yang pernah Sun Ah tunjukkan waktu itu. ini 특별한 사람이 되었다고 느꼈을 거예요. 그래서 안경이 위험하다는 거예요. Ji Hyuk sempat menjenguk Sun Ah di rumah sakit, namun karena teringat dengan ucapan Shin Yun bahwa kacamata itu akan membahayakan pemakainya, 그래서 안경이 위험하다는 거예요. Ji Hyuk kembali ke TKP, membuang cairan merah yang ada di bathtub itu hingga dia menemukan kacamata yang dicari-carinya selama ini. Ji Hyuk coba memakai kacamata tersebut dan akhirnya dia dapat melihat garis merahnya sendiri yang begitu banyak. Nah, jadi dulu setelah orang tua Sun Ah meninggal, Ji Hyuk terpaksa menjaga Sun Ah meski dia merasa terbebani. Ji Hyuk memang merasa kalau dirinya kurang memperhatikan Sun Ah dari dulu, tapi sebenarnya dia sangat menyayanginya. 강선아! Sekarang, setelah memakai kacamata itu, Ji Hyuk bisa melihat garis merah di kepala orang lain, termasuk perselingkuhan yang terjadi di antara sesama rekan polisinya. Ji Hyuk menyuruh Dong Sik agar merunduk, hanya saja garis merah itu hanya bisa dilihat, tapi gak bisa dipegang. Dalam kacamata Ji Hyuk, Dong Sik hanya memiliki 2 garis, garis satu dengan istrinya, dan satu lagi dengan tante Lifeboy. Tak berapa lama, seorang siswi SMA bernama Jina datang ke kantor polisi dan langsung diurus oleh Dong Sik. Sedangkan Ji Hyuk sengaja membawa Ji Won ke rumah sakit, ingin tahu apakah garis merah milik Sun Ah terhubung dengan dirinya atau tidak. 잠깐만 서 있어봐. Ternyata memang bukan Ji Won yang membuka segel keponakannya itu. Bertanya apakah di sekolah Sun Ah punya pacar? Setahu Ji Won, pacar sih enggak,
Dia hanya tahu kalau Sun Ah punya musuh, bahkan kebencian pada musuhnya itu lebih besar bila dibanding pada Kim Heong. Karena dia selalu mengatakan, 악마 같은 새끼 나중에 죽여버릴 거라고. melalui grup chat, Shin Yun, Kyu Jin, dan si ketua kelas membahas tentang ulang tahun Shin Yun yang jatuh tanggal 1 November nanti. Kyu Jin dan si ketua kelas ingin mengadakan pesta mengundang grup Samroh, tapi Shin Yun menolak sebab dia tidak biasa melakukan hal seperti itu. Si ketua kelas lalu menjapri Shin Yun, mengajaknya bertemu sebelum mereka merayakannya bertiga. Belum juga dibalas, sebuah nomor tak dikenal masuk lagi ke HP-nya, mengundang Shin Yun untuk hadir ke acara pesta tanggal 1 November bertepatan dengan hari lahirnya. Di sekolah, Shin Yun terus memikirkan pesan yang dikirimkan dari nomor tak dikenal itu. Tak berapa lama, Jina datang ke sekolah setelah memberi laporan ke kantor polisi. Shin Yun cukup aneh juga karena Jina tahu-tahu memiliki 4 garis merah di kepalanya, padahal sebelumnya tidak punya. Sementara itu, di kantor polisi, Dong Sik menunjukkan rekaman laporan Jina tadi pagi yang mengaku diperkeos oleh rekan satu manajemennya bernama Han Yu saat dia habis minum-minum. Sadar kalau dia habis diperkeos setelah melihat cangcut serta pakaian dalamnya kebalik. Saat si penyidik itu bertanya apakah Jina pernah melakukan hubungan intim sebelumnya, Jina menjawab belum pernah. Ji Hyuk menyangka bahwa Jina telah berbohong karena dengan kacamata itu dia bisa melihat ada 4 garis merah di kepalanya. Besoknya, Ji Hyuk dan Dong Sik pergi ke sekolah untuk menemui tersangkanya. Hanya saja saat bertemu guru Lee, Ji Hyuk cukup terkejut karena Bu Lee sama sekali gak memiliki garis. 혼자 숨겨. Ji Hyuk menanyakan siswa bernama Han Yu yang diduga sudah melakukan pemerkeosan. Han Yu mengaku mengenal Jina saat mereka sama-sama menjalani training untuk menjadi seorang penyanyi. Dia juga tidak membantah bahwa malam itu mereka memang minum-minum di rumahnya, tapi dia membantah telah meniduri Jina sebab dia sama sekali tidak tertarik. Sebagai catatan bahwa Han Yu ini tinggal seorang diri di rumah, orang tuanya tinggal di luar negeri dan dia datang ke Korea hanya untuk menjadi penyanyi K-pop. Belum adanya bukti, dua polisi ini pun memutuskan untuk pergi dan tak sengaja bertemu dengan Shin Yun. Shin Yun langsung meminta kacamata itu karena dia tahu kacamata itu sangatlah berbahaya. Jelas dong Ji Hyuk menolak, alasan kalau ini adalah barbuk polisi dan dia perlu mengujinya. Shin Yun hanya bisa mengingatkan kalau kasus-kasus yang ditangani Ji Hyuk kemarin adalah efek negatif dari kacamata tersebut. Untungnya Bu Lee keburu datang hingga kegaduhan itu langsung berhenti. Dari sini kita diperlihatkan bahwa Guru Lee ternyata memiliki kemampuan seperti Shin Yun dapat melihat garis merah orang lain tanpa bantuan kacamata. Setelah dari sekolah, dua polisi ini lanjut menemui seorang manajer entertain di mana dulu Jina pernah melakukan training. Si manajer berkata bahwa Jina adalah orang yang malas, lebih mementingkan hiburan daripada berusaha. Dia juga suka sekali minum-minum dengan teman prianya dan itu membuat si manajer sangat tidak respect. Mendengar tabiat Jina yang jelek dari si manajer, Dong Sik curiga jangan-jangan Jina hanya memberi laporan palsu saja. Tapi meskipun begitu, mereka harus tetap menyelidiki kasus ini. Di mana setelahnya si Han Yu dipanggil ke ruang interogasi memenuhi panggilan resmi pertamanya. Han Yu memperlihatkan percakapannya dengan Jina dalam pesan WhatsApp. Dalam pesan tersebut memperlihatkan bahwa Jina memang yang mengajak Han Yu minum-minum di rumahnya dengan alasan lagi depresi. Sebaliknya dengan Jina, dia tak bisa membuktikan apa-apa. Pesan teks tak punya, celana dalam yang berdarah keburu dicuci, serta baru melapor setelah kejadian itu berlangsung 1 minggu. Dan situasi itu sangat tidak menguntungkannya. Artinya, Jina bisa saja dituduh telah melakukan laporan palsu. 제가 진아 오빠였어요. 본인에게 불리하게 작용할 거란 생각은 안 해봤어요? 우리 진아 잘못 아니에요. Sesaat kemudian, Ji Hyuk dapat pesan dari Dong Sik bahwa dia tidak menemukan kecurigaan apapun dari Han Yu. Ji Hyuk pun sengaja membuka pintu, ingin tahu apakah garis merah Han Yu terhubung dengan Jina atau tidak.
Dan ternyata memang tidak. Ji-hyuk akhirnya memberi kesimpulan bahwa Jina telah berbohong, lalu menyuruh Dong-sik agar tidak meneruskan kasus ini ke kejaksaan. Saat mau pulang ke rumah, Ji-hyuk bertemu dengan Shin-yun yang lagi nongkrong di luar. Ji-hyuk mengaku sudah membaca berkas kasus ibu Shin-yun dan menemukan foto dirinya saat masih kecil. Dia meyakinkan Shin-yun bahwa kasus pembunuhan ayahnya itu bukanlah salahnya. Tak hanya itu, Ji-hyuk juga mengklaim berkat kacamata ini dia bisa jadi tahu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Seperti pada kasus Jina mengaku telah diperkeos oleh rekannya saat pingsan, tapi pada kenyataannya garis merah mereka sama sekali tak terhubung. Seketika Shin-yun teringat bahwa seminggu yang lalu Jina sama sekali tak memiliki garis merah. Dan kalau kejadian itu berlangsung 2 hari yang lalu, bisa saja laporannya itu memang benar. Merasa masuk di akal, Ji-hyuk langsung menelepon Dong-sik bahwa mereka harus memulai penyelidikan lagi dari awal. Mereka pun pergi ke kediaman Han-yu untuk melihat TKP yang diduga dilaksanakannya acara pemerkosaan itu. Tempatnya kelihatan rapih dan bersih, namun karena Han-yu mengaku gak bisa lama-lama karena besok dia harus ke pasar Tonggeng, Ji-hyuk meminta Han-yu menyerahkan spray yang digunakan Jina malam itu. 제가 내일 새벽에 나가야 돼서. Sementara itu, motel Miseong akhirnya ditutup sementara setelah adanya kejadian pembunuhan waktu itu. Shin-yun yang masih punya kunci cadangan masuk ke motel itu, siapa tahu dia bisa mengungkap bagaimana kacamata itu bisa ada di tangan Ji-hyuk. Dia yakin ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada seseorang yang meletakkannya. Dan ketika melihat kaca, ternyata itu si ketua kelas yang mengikuti Shin-yun karena dia merasa khawatir. Jadinya, misi Shin-yun terganggu. Alih-alih mencari petunjuk, mereka malah cipokan mumpung berada di tempat sepi. Sedangkan mereka sibuk mencari spray si Han-yu yang katanya disumbangin ke tempat penampungan pakaian bekas. Dan setelah ketemu, nantinya mereka akan serahkan ke pihak forensik. Ji-hyuk menjelaskan alasan kenapa dia tiba-tiba ingin memeriksa spray si Han-yu. Karena saat di rumah Han-yu, dia melihat warna spray yang tidak sesuai dengan interior ruangannya. Dia curiga pasti itu mendadak diganti, apalagi Han-yu tidak membuangnya ke tempat sampah, melainkan ke kotak sumbangan. Jadi kemungkinan besar ada sesuatu yang disembunyikan. Masalahnya, dia masih bingung kalau ini kasus pemerkosaan, kenapa garis merah Han-yu dan Jina tidak terhubung. 도무지 이해가 안 간단 말이지. 한유. Besoknya, Han-yu kembali diinterogasi mengenai spray yang dibuangnya, ternyata ada noda darah. Han-yu dengan santai menjawab, mungkin saat itu Jina lagi mimisan atau sedang menstruasi. Membuat Dong-sik kesal karena jawabannya selalu masuk di akal. Tak berselang lama Ji-hyuk datang menanyakan kejadian setelah Jina minum kawa-kawa. Han-yu menjelaskan, setelah itu Jina memaksanya agar beli minuman lagi dan dia terpaksa pergi ke minimarket membeli bir, tapi setelah membeli, Jina malah keburu pingsan duluan. 2 polisi ini pun segera memeriksa CCTV, diperkirakan jarak waktu pergi ke minimarket kira-kira membutuhkan waktu 10 menitan. Setelah rekaman video itu diputar lebih maju, mereka melihat 4 berandalan keluar dari komplek dan terlihat melintas di depan minimarket. Setelah diputar lebih ke belakang, 4 berandalan itu masuk ke dalam komplek sekitar 1 jam sebelum kejadian Han-yu membeli bir. Artinya, kemungkinan Jina digilir oleh ke-4 baragajulan itu memang masuk di akal. Besoknya di sekolah, saat Jina berjalan di koridor sekolah, Shin-yun tak sengaja melihat garis merah Jina terhubung dengan garis 4 pemuda baragajulan itu. Dia pun langsung menelepon Ji-hyuk, namun Ji-hyuk sudah berada di sekolah untuk menjemput ke-4 pemuda tersebut. Mereka diinterogasi secara terpisah dan Ji-hyuk sengaja membawa 1 orang di antaranya dengan iming-iming akan dipulangkan. 저 집에 보내주세요. 네? 그래, 집에 데려다 줄게. 가자. Di dalam mobil, siswa itu protes karena merasa ini bukanlah jalan menuju rumahnya. Ji-hyuk sih nyantai aja.
lalu menurunkan anak itu di minimarket untuk melihat reaksinya. Benar saja, siswa itu merasa ketakutan lalu berusaha melarikan diri, tapi percuma setelah Dongsik bisa menangkapnya kembali. Merasa tidak adil karena hanya dirinya yang diperlakukan seperti ini, siswa itu akhirnya jujur bahwa dia dan ketiga temannya memang melakukan pemerkosaan setelah membayar uang tips kepada Hanyu. Intinya, Hanyu lah dalang dibalik semua ini. Dia sengaja membius Jina, memberikan waktu kepada 4 murid baragajulan itu untuk mencicipinya. 하긴 했는데요. 아니요, 그 새끼가 다 계획한 거라고요. Pengakuan itu diikuti oleh ketiga teman lainnya yang sedang berada di ruang interogasi, dan semua pengakuan mereka mengarah kepada satu orang, yaitu Hanyu. Alhasil, Ji-hyuk pun memperlihatkan obat bius yang dia temukan di rumah Hanyu sembari menegaskan bahwa ada 4 orang saksi yang sekarang akan melawannya. Hanyu sempat membela diri kalau dia bukanlah pelaku pemerkosaan, tapi... 그리고 넌 주동자지. Setelah menyelesaikan kasus itu, Ji-hyuk memberitahu Shin-yun bahwa semuanya sudah beres ditangani kepolisian. Tiba-tiba, Ji-hyuk dapat telepon dari rumah sakit, sehingga dia terpaksa menurunkan Shin-yun di tengah jalan. Shin-yun juga dapat telepon dari seketua kelas yang ingin mengajaknya jalan-jalan karena besok adalah hari ulang tahunnya. Di rumah sakit, Ji-hyuk diperlihatkan pegawai rumah sakit mengenai ayahnya yang tiba-tiba dibawa pergi oleh seorang wanita. Dan setelah disidik-sidik, yah, orang yang membawa ayahnya itu ternyata Guru Lee. Tak berselang lama, Ji-hyuk juga mendapat pesan gambar dari nomor tak dikenal memperlihatkan keadaan Sun-ah di rumah sakit. Ji-hyuk pun pergi menemui Sun-ah, tapi anehnya tak ada seorang pun di sana. Sampai beberapa menit kemudian dia melihat garis merah Sun-ah terhubung dengan seseorang di balik pintu. Ji-hyuk langsung mengeluarkan pistol mengarahkannya ke balik pintu. Namun yang datang ternyata... Ji-hyuk benar-benar tak percaya ternyata orang yang menodai keponakannya adalah ayahnya sendiri. 손대. 선아한테 무슨 짓을 한 거야? Ji-hyuk sempat akan menghajar ayahnya dengan kursi, untungnya gak jadi karena dia takut kualat. Di episode terakhir ini kita masuk ke sebuah kedai kopi bertemu dengan pemiliknya bernama Jun-hui. Jun-hui sangat kaget melihat video ehe-ehenya viral di sosial media. Bahkan teman-teman di kampusnya pun sudah mengetahuinya. Karena frustasi, Jun-hui nekat akan melakukan bunuh diri berharap dia ditabrak beca. Untungnya, seseorang keburu menyelamatkannya yang tidak lain adalah Guru Lee. Guru Lee kemudian memberikannya sebuah kacamata, mengaku dia menemukannya di kafe ini. Beralih ke Shin-yun, karena malam ini adalah malam ulang tahunnya, Shin-yun meminta si ketua kelas agar menemaninya tidur 1 malam di sebuah motel. Anjay, pasti mau dilentut. Tiba di motel, si ketua kelas nampak salting karena ini baru pertama kalinya dia berada di kamar dengan seorang wanita. Shin-yun jujur bahwa dia rela hilang keperawanan asalkan itu sama si ketua kelas. Shin-yun juga sudah mempersiapkan sarung, sarung, agar mereka bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan kejongjonan ketika mencapai puncak nanti. Tanpa mandi junub terlebih dahulu, mereka memutuskan untuk pulang menunggu bis terakhir. Si ketua kelas menyuruh Shin-yun menunggu sebentar karena dia akan pergi membeli kue ulang tahun untuknya. Shin-yun pun menunggu sambil meraba-raba garis merah yang mulai muncul di kepalanya. Lalu...
Shin Yun perlahan mendekati kerumunan orang-orang itu, melihat kue ulang tahun yang amburadul. Dan benar saja, itu adalah si ketua kelas yang sudah tergeletak tak bernyawa. Di sana, Shin Yun merasa bahwa dia adalah orang yang dikutuk. Setiap orang yang dekat dengannya pasti celaka. Entah itu orang tuanya, Sun Ah, dan kini si ketua kelas. Tak hanya itu, dia juga mendapat sebuah video dari nomor tak dikenal itu yang memperlihatkan Kyujin dalam keadaan disekap. Si pengirim juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 buat Shin Yun dan dia disuruh datang ke ruang batas. Shin Yun menceritakan bahwa setiap tahun dia selalu menerima ucapan selamat ulang tahun dari seseorang. Selama ini dia mengira kalau itu dari ibunya, tapi sekarang dia sadar itu dari seseorang yang menunggu momen dia dewasa dan seseorang itu ingin dia melakukan sesuatu. Ji-hyuk juga merasa kalau semua ini bukanlah sebuah kebetulan semata, termasuk saat dia menemukan kacamata ini. Seseorang telah mengaturnya dan sekarang si pelaku sedang memancing mereka agar datang ke sekolah. Seketika, Ji-hyuk pun langsung teringat dengan guru Tobrut ini dan langsung pergi menuju sekolah. 이 시간에 학교에 사람이 있을까요? 이규진이라는 사람 없는 사람이라고. Tiba di sana, mereka berdua langsung berlari. Namun ketika masuk ke ruang kelas, mereka langsung terpisah seakan berada di ruang berbeda. Kyujin menjelaskan bahwa dia datang ke sekolah setelah mendapat pesan dari Shin Yun. Shin Yun pun belum mau menjelaskan apapun, yang terpenting mereka bisa keluar dulu dari tempat ini. Shin Yun dan Kyujin dapat melihat Ji-hyuk, tapi Ji-hyuk tak bisa melihat mereka. Keanehan juga terjadi saat mereka seperti berputar-putar di area yang sama meskipun udah beberapa kali menuruni tangga. Mereka pun memutuskan untuk naik ke atap, sementara Ji-hyuk terjebak di sebuah tempat terbuka melihat beberapa orang berpakaian sama, di antaranya adalah Junhui, si penjual kopi. Jadi dulu, saat Guru Lee memberikan kacamata itu, rasa percaya diri Junhui kembali meningkat. Guru Lee berkata bahwa sebentar lagi orang-orang akan bisa melihat garis merah itu dengan mata telanjang. Dan bila waktunya itu tiba, semua orang akan merasa malu, apalagi garis itu muncul hasil dari perselingkuhan. Untuk itu, Guru Lee datang menawari Junhui jika dia ingin menghapus 4 garis merah di kepalanya, maka dia harus membunuh laki-laki yang telah menidurinya. 그때가 되면 사람들이 무슨 짓을 할까? 누군가에겐 숨길 수 없는 약점이 될 거고. 그래서 준희 씨를 도와주려고 왔어요. Seakan terhipnotis, Junhui pun melakukan perintah Guru Lee membantai para pria yang telah tidur dengannya, bahkan salah satunya dibunuh di tempat terbuka itu. 이 세상이 붉게 뒤덮이는 날. 못했어. 제발 이러지 마. Balik lagi ke atap, Shin Yun mencoba jujur pada Kyujin bahwa dia memiliki kelebihan dapat melihat hal-hal aneh. Masalahnya, Kyujin juga rupanya memiliki kacamata itu, mengaku kalau Guru Lee lah yang memberinya. 버섯 경제가 싫은데? 네가 죽으면 안경 없이도 S라인을 볼 수 있다던데. 담임이 그랬는데. Inilah sosok asli Guru Lee, si putih dari gua hantu, sang pemuja kegelapan. Dia membuka selimut yang ada di depannya yang isinya adalah ayah si Ji-hyuk. Ji-hyuk langsung menghampiri ayahnya dan iblis Tobrut ini malah memberi Ji-hyuk pisau. Ya, jika Ji-hyuk ingin menghilangkan garis merah keponakannya, maka dia harus membunuh ayahnya yang telah menyetubuhi keponakannya. Alih-alih membunuh ayahnya, Ji-hyuk berusaha melawan perempuan iblis ini, tapi dia bukanlah tandingannya. Bahkan, dia harus menyaksikan langsung saat ayahnya dibunuh secara sadis di depan matanya sendiri. Ji-hyuk lalu mengeluarkan pistol, menembak manusia iblis itu berkali-kali, tapi tetap saja hasilnya nihil dan Ji-hyuk balik dicekik. 아름답지 않았어요?
선아를 옥상에서 민 게 당신이야? 당신은 선아를 제대로 봤을까? Kyujin juga mencoba membunuh Shin Yun. Untungnya kacamata itu keburu terlepas dan Shin Yun langsung merusaknya. Akhirnya Kyujin tersadar setelah tadi dia dalam pengaruh jahat kacamata tersebut. Kyujin lalu menunjuk pipi Shin Yun yang sepertinya berdarah akibat goresan. Percikan darah itu terlihat berterbangan lalu membawa Shin Yun ke tempat orang-orang aneh itu berkumpul. Perempuan iblis ini mengatakan bahwa sejak lahir Shin Yun sudah dikaruniai anugerah mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Shin Yun tidak tahu betapa orang lain juga ingin memiliki kelebihan seperti Shin Yun. Betapa bahagianya mereka saat bisa melihat garis merah itu meski dengan menggunakan kacamata. Dan sekarang dia ingin semua orang dapat melihat garis itu secara cuma-cuma dengan menggunakan darah suci dari Shin Yun yang dianggap memiliki penglihatan dewa. Namun ketika akan dibunuh, ya, itu adalah ibu Shin Yun. Dia bisa berada di tempat ini karena dulu dia pernah memakai kacamata terkutuk itu. Menegaskan kalau kematian ayahnya sama sekali bukan kesalahan Shin Yun. Shin Yun berusaha melawan, tapi dia yang balik ditusuk. Percikan darah Shin Yun itu perlahan terbang, membentuk sebuah lapisan bola besar, mirip Genki Dama, jurus terakhir Son Goku di dalam film Dragon Ball. 인류에게 신의 눈을 가져다 줄 수 있는 축복. Shin Yun sejenak tergeletak tak sadarkan diri dan wanita iblis ini mengolah bola besar itu untuk membuka hijab penglihatan bagi seluruh umat manusia. Namun tiba-tiba Shin Yun berhasil menusuk wanita iblis itu meskipun terlambat karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Tewasnya pemimpin mereka membuat orang-orang ini jadi tersadar dan langsung berhamburan keluar. Shin Yun kini kembali ke dunia yang sesungguhnya, langsung disambut Kyujin yang langsung memapahnya. Ji-hyuk juga sadar melihat kacamatanya tiba-tiba terjatuh ke bawah. Bersamaan dengan itu, dunia kini berubah. Setiap orang bisa melihat garis merah itu dengan mata telanjang. Termasuk Kyujin yang kaget melihat Ji-hyuk dipenuhi garis merah seperti anak pang. Setahun kemudian, orang-orang banyak yang menutupi muka dan matanya, merasa malu kalau dulu mereka sering berhubungan intim dengan seseorang yang bukan pasangannya. Sun Ah juga kini telah sembuh dari komanya, meneruskan kuliah di sebuah universitas, dan Ji-hyuk selalu menjemputnya. Sun Ah sebenarnya merasa malu jika dekat pamannya, soalnya garis merahnya yang banyak menyita perhatian orang-orang. Sementara Shin Yun akhirnya menjadi manusia normal karena semua orang memiliki penglihatan sama seperti dirinya. Namun saat mengunjungi makam ketua kelas, 현우봐. tamat. Itulah akhir dari drama berjudul S-Line. Jujur saya agak begitu kecewa dengan akhir drama ini. Setelah membangun cerita bagus di tiap episode, ternyata endingnya malah seperti film animasi. Tapi gak apa-apalah ya, namanya juga hiburan. Pokoknya pantengin terus channel Komentator Palsu dan Kompa Film untuk menonton film-film dan drama terbaru dari kami. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.